Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Yang pertama yang akan menjawab Ustadz Hilmi Firdausi atas nama Andin JPG. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana agar media sosial tidak menjadi tempat tumbuhnya riya, terutama saat berbagi aktivitas ibadah atau kebaikan. Silakan Ustadz Hilmi. Iya, memang era media sosial nih era paling gampang kita ini kegeeran ya. Paling gampang kita ini ada penyakit ria. Kenapa demikian? Karena di sosial media itu ditampakkan berbagai hal yang memancing. Tadi saya bilang Juniper itu ya, kadang kita julid, kadang kita nyinyir, kadang kita baper. Ya, terhadap semua postingan itu kembali kepada reaksi kita sebenarnya. Ya, hati-hati ketika mau posting di sosial media, maka tawus dulu. Ya, berlindung kepada Allah, semoga postingan ini benar dan kita filter. Apakah postingan saya ini berguna? Apakah postingan saya ini tidak menyebabkan orang lain berdosa? Hati-hati Bu. Ya, hati-hati jangan sampai postingan kita, mungkin kita pamer atau mungkin flexing segala macam membuat orang lain ikut berdosa gara-gara postingan kita. Dan kita sebagai netizen ini juga jangan julid. Kita ini sepertinya Bu rajin sekali jempol-jempol ini bergerak. Ya. Kalau ada artis skandal langsung ramai komen. Saya bilang ini orang Indonesia nggak ada kerjaan apa? Komen sampai ribuan begitu dan mengurusi hal yang orang lain pun dia tidak kenal kan. Ya, Ibu, Bapak hati-hati, jempol-jempol kita akan Allah hisab di akhirat. Maka silahkan bermedia sosial tapi tolong luruskan dulu niatnya, luruskan dulu hatinya. Kalau tidak kuat mendingan tutup sosial medianya. Kita kembali ke buku diari saja. Nulis di buku pribadi, nggak usah diekspos ke sosial media. Demikian, Sofian. Baik Mas, kembali lagi jawaban atas Ustadz Hilmi tadi ya. Kalau iman kita masih ece-ece ini, mending nggak usah lah ya gitu ya. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Anindia Fauzia yang akan dijawab oleh Ustadz Syukri Albani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa latihan hati yang paling efektif untuk menjaga keikhlasan sehari-hari? Silakan Ustadz Syukri. Iya, ini kalau mau latihan berarti kan harus ada sparringnya gitu ya. Yang pertama kalau mau dilatih keikhlasan tuh biasakan aja buat baik, tapi belajar tidak berharap pujian orang. Jangan berhenti berbuat baiknya, itu yang nggak boleh. Ya kira-kira gitu ya. Nanti ada orang udah pensiun, dia nyapu-nyapu masjid, terus digosipin sama orang luar, sementang pensiun, kerjanya nyapu masjid, minta gaji ya dari BKM. Kira-kira gitu. Ya nggak apa-apa, sapu aja. Tahan nggak? Tahan banting nggak? Ah itu kira-kira konsep ikhlas. Jadi kira-kira gini, kalau pakai logika berpikirnya Imam Ghazali itu, tasawuf akhlaki namanya. Kalau ada orang bilang, saya tidak berdosa, saya tidak buat dosa, tapi dia nggak pernah keluar rumah. Ya wajar, Anda nggak berdosa karena Anda nggak keluar rumah. Tapi kalau Anda bilang, alhamdulillah saya tidak buat dosa, padahal saya berada di tengah banyak manusia yang ada yang berdosa, ada yang subhat, ada yang batil. Alhamdulillah saya tidak terjebak dengan berbuat dosa. Berarti Anda itu hatinya sudah kokoh. Jadi pelatihannya itu sebenarnya belajar memisah-misahkan diri dari pujian orang. Dipuji tepis, enggak dipuji aman-aman aja, kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Syukri. Berikutnya Ustadz Hilmi kembali akan menjawabnya. Saya akan bacakan atas nama Not Anywhere. Ini namanya juga netizen macam-macam Ustadz namanya ya. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Apakah boleh merasa senang ketika orang lain melihat amal baik kita selama niat awal kita itu sudah ikhlas? Silakan Ustadz Hilmi. Kalau senang gara-gara orang termotivasi berbuat baik disebabkan dia melihat postingan kita, bagus. Artinya kita mengajak kepada kebaikan, insya Allah kalau kita ikhlas kita pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dia kerjakan. Bagus, tapi ini berat sebenarnya. Ya, karena kita ini orangnya gampang GR, ya, gampang terbang gitu. Sampai ada kata-kata kan dipuji tidak terbang, dicaci tidak pernah gitu ya. Tidak tumbang. Iya, seperti itu harus pakai prinsip seperti itu. Ya, hari ini kita ini sangat rawan akan pujian. Ya, pujian itu Ibu seperti halnya kita menaburkan pasir ke mata saudara kita. Ini orang-orang yang suka dipuji nih ya. Kalau saya, silahkan yang mengikuti sosial media saya, itu saya honestly sejujurnya lebih suka dikritik. Maka saya, Bapak akan mendapati banyak buzzer menyerang saya, nggak apa-apa.
Justru ketika ada orang mengkritik kita, itu menjadi bahan evaluasi buat kita dibanding orang memuji-muji kita. Karena pujiannya itu satu mungkin dia ikhlas atau mungkin juga dia karena ada maunya. Apalagi mungkin kita orang hebat, orang terkenal, pejabat dan sebagainya. Hati-hati Pak, orang-orang besar di sini Bu, para pejabat di sini, kalau ada yang memuji, hati-hati. Karena boleh jadi dia ada maunya. Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sengaja kita banyakin lewat Instagram karena kedua Ustadz kita ini memang aktif di media sosial. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Yuliantina. Ustadz Syukri yang akan menjawabnya ya Ustadz ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana bagusnya jawaban kita jika ada orang yang memuji kita? Bagaimana Ustaz Syukri? Baik, bagaimana ya? Ini kalau jawaban orang wa'labu, jawabannya begini, alhamdulillah berkat Bapak bersedekah saya jadi ikut sedekah, alhamdulillah maunya dari dulu kau kayak gitu ya kira-kira. Itu jawaban orang wa'labu itu namanya. Nah sekarang nggak boleh jadi wa'labu. Sekarang ini jadi orang yang lurus. Bila orang memuji, apa jawaban kita? Semoga Allah memberi keistiqomahan. Saya mohon izin, mungkin tidak sempurna amal, bila ada yang tak pas, mohon dimaafkan. Dan hati kita tepis, sesuatu yang tidak pas tepis segera. Ya Allah, benar yang dibilang ini orang, tepis. Ya Allah, udah lama sebenarnya aku rasakan ini, tepis. Menepis-nepis inilah kerja yang gak pernah berhenti itu tadi. Ya, dan ingat, ibu-ibu, bapak-bapak, bila sudah satu kali aja terjebak dengan rasa gembira yang berlebih-lebih pada pujian orang atas kebaikan kita, maka saat itu pula lah setan akan menanamkan benihnya dalam perjalanan amal baik kita. Jadi setannya selu-selu aja dia, udah tenang aja, nanti sombong sendiri tuh katanya. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Syukri. Mungkin seperti yang disampaikan Ustaz Hilmi tadi, haza min fadli Robbi, itu mungkin jawabannya ya. Baik, terima kasih Ustaz Syukri, dan kita masih ada sedikit waktu, kami persilakan Ustaz Hilmi Firdausi untuk memberikan kesimpulan atau intisari dari tema kita pada siang hari ini. Silakan Ustaz Hilmi Firdausi. Bapak Ibu jamaah sekalian, ria itu penyakit hati yang kadang sulit terdeteksi, maka berhati-hatilah dengannya. Setiap beramal luruskan niat kita, minta perlindungan Allah agar setan tidak ikut campur dalam amal-amal kita. Yang kedua, jangan tinggalkan amal soleh karena takut dibilang ria, itu pun ria, ya. Dan jangan beramal karena manusia, itu syirik. Terus bagaimana Ustadz? Beramallah dengan amal yang sebaik-baiknya, tapi luruskan niat sebelumnya. Yang ketiga, mendapatkan cacian, pujian manusia itu hal yang biasa. Justru lelah kalau kita selalu ingin mendapatkan penilaian manusia. Hal yang paling melelahkan, maka semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kita dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Dan kelak nanti kita kumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hilmi, dan nanti Ustaz Syukri akan memimpin doa karena beliau jauh, insya Allah akan lebih mustajab begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Hilmi dan juga Ustaz Syukri atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini, dan kesimpulan yang disampaikan Ustaz Hilmi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, dan juga didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keteguhan hati dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari sesuatu yang khianat di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah segala urusan hidup kami. Berikanlah keluasan rezeki kepada diri kami. Berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, atas segala amal yang kami kerjakan, berikanlah kekuatan dan keistiqomahan. Bila ada terjebak ujub, ria, sombong, jauhkanlah dari diri kami. Ya Allah, bila ada yang jelek dalam perjalanan hidup kami, kiranya jangan menjadi contoh dan teladan bagi anak keturunan kami. Bila ada yang baik yang kami kerjakan ya Allah, berikanlah kekuatan agar itu menjadi teladan yang baik kepada keturunan-keturunan kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Sesungguhnya semua kemampuan yang kami miliki, kalau tidak dalam ridho Engkau ya Allah, maka tidak akan pernah ada menjadi manfaat dalam perjalanan hidup kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.